Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya tentang besaran dan satuan. Kemarin kita udah bahas pengukuran panjang, kemudian ada angka penting gitu kan, terus ada si pembulatan. Nah sekarang kita masuk ke operasi hitung angka penting. Jadi kan bisa ditambah, bisa dikurang, dikali segala macam gitu kan. Ini masuk ke operasi hitung angka penting. Jadi nanti bakal ada aturannya, dia nggak sembarangan. Ini kan kalau kita ngali ya dikali aja kan, kali manual nanti hasilnya berapa gitu kan, itu yang ditulis. Nah kalau dianggap penting ini nanti ada aturan-aturannya sendiri. Yang pertama untuk penjumlahan dan pengurangan. Jadi nanti prinsipnya sama untuk penjumlahan dan pengurangan ya, prinsipnya sama dia. Jadi dia nanti hasil akhirnya harus mengandung hanya satu angka taksiran. Hasilnya harus mengandung hanya satu angka taksiran. Hasilnya hanya mengandung satu angka taksiran. Angka taksiran itu maksudnya apa? Nah kalau di soal biasanya angka taksiran itu adalah angka yang paling belakang. Jadi angka yang paling belakang itulah angka taksiran. Tapi bisa juga nanti dikasih tanda garis bawah biasanya. Jadi bisa gitu. Kalau nggak ada tanda garis bawah berarti angka taksirannya angka yang paling belakang. Kalau dia ada garis bawah berarti angka taksirannya itu garis bawah itu. Contohnya misalkan kayak gini. Misal ada hasil pengukuran 3,02 sama 4,1, kita tambahin misalkan. Ini kan angka taksiran kan berarti yang ini. Angka taksiran itu mirip-mirip kayak hasil akhir pembulatannya gitu. Ini gitu. Ya udah tinggal ditambahin aja. Oke, ini tambahin biasa kan 2, ini tambahin biasa 1, ini 7 gitu kan. Hasilnya 7,12. Ini angka taksirannya adalah desimal kedua, ini angka taksirannya desimal ke-1, berarti kan ada 2 gini. Maka yang dipakai hanya satu angka taksiran, berarti yang paling depan gitu, karena pembulatan kan semakin ke depan gitu. Jadi ini yang dipakai. Ya nanti 7,1 dibulatin ke situ gitu. Kan kalau 2, angka 2 kan dibulatin ke bawah itu kan. Jadi 7,1 tetap 2. Ini kan angka taksirannya. Gitu. Kurang lebih kayak gitu untuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau perkalian beda lagi. Perkalian dan pembagian ini juga satu paket. Kalau perkalian dan pembagian itu hasilnya mengandung angka penting, tidak ada angka penting, mengandung angka penting paling sedikit. Maksudnya gimana angka penting paling sedikit? Kalau dia dikasih tanda taksiran kayak gini, jelas nih. Ya udah sampai sini aja, begini 1, 2, 3 gitu kan. Ada 3 angka pentingnya, ini juga 1, 2. Berarti kan yang paling sedikit 2 angka penting. Maka kalau ini kita kaliin hasilnya berapa? Ya pokoknya hasilnya itu harus dibuat dalam 2 angka penting gitu untuk hasil pembagian atau perkaliannya. Kayak gitu, nanti kita cari contoh soalnya ya. Di pembahasan aja. Terus satu lagi ada juga kadang yang dipakai itu pangkat dan akar. Pangkat dan akar ini sama juga ya. Kalau dia dipangkatin, ya pokoknya hasilnya mengandung angka penting paling sedikit tadi. Misal dia anggaplah 3 kuadrat, berarti kan 9, sama-sama 1, udah ya udah selesai gitu. Kalau diakarin misalnya akar 9 berarti 3, ya udah satu angka penting gitu aja. Jadi sama-sama. Ini mengandung hasilnya mengandung angka penting sejumlah basisnya, sejumlah bilangan sejumlah angka penting awal.
Jadi awalnya misalkan 2 angka penting, kalau dikuadratin atau dipangkatin berapa, hasilnya tetap harus 2 angka penting gitu. Dan seterusnya ya. Ini aja yang biasanya sih sering dipakai, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sama pangkat dan akar. Nah, bagian terakhir ada yang namanya besaran dan satuan kan kemarin nama babnya. Jadi besaran, satuan, plus satu lagi namanya dimensi, nanti langsung ikut jadi satu, besaran, satuan, dimensi. Nah, dimensi itu nanti dipakai untuk mengecek atau menyamakan suatu besaran. Jadi misalkan kalau misalkan luas, panjang kali lebar gitu kan, bisa aja juga nanti kan sisi kali sisi gitu kan. Terus atau ada yang lain-lain lagi nanti yang mau disamain, kita bisa cek dari dimensinya. Kalau dimensinya sama berarti itu punya kesetaraan. Kalau nggak sama berarti nggak setara. Ini kita buat dalam tabel aja. Besaran, satuan, dan dimensi. Nah, yang saya tulis ini besaran pokok aja ya. Besaran turunan itu ada banyak, jadi intinya dia selain dari besaran pokok, itu besaran turunan. Besaran pokok aja ini ya. Ini saya kasih tanda baru, besaran pokok. Besaran pokoknya. Ini nama besarannya. Besaran biasa dimulai dari panjang, kemudian masa, itu ada waktu, ada arus, habis ada arus, ada suhu, ada intensitas cahaya, kemudian ada jumlah zat. Ini besaran pokok yang utama. Ada nanti besaran pokok yang tambahannya, ada sudut bidang dan sudut ruang. Simbol panjang nanti bisa L ya. Masa nanti bisa M, bisa L kecil sih. Waktu itu T kecil, arus nanti I kapital, suhu itu suhu T kapital, intensitas cahaya frekuensi biasanya J, jumlah zat nanti N, jumlah mol gitu. Kalau di kimia juga ada. Sudut bidang nanti bisa theta, sudut ruang juga bisa theta. Ini biasanya simbolnya simbol-simbol huruf Yunani, bebas. Bisa theta, alfa, gamma gitu biasanya. Terus satuannya, satuan panjang nanti meter. Ini satuan dalam SI nya ya, simbolnya M kecil. Ini satuan SI, kita tulis saja SI. Massa satuannya kilogram dalam kg. Waktu detik atau second, simbolnya S. Arus ini ampere, simbolnya A. Suhu ini Kelvin, simbolnya K. Intensitas cahaya kandela, C dan D. Kemudian jumlah zat ini mol, mole ya, mol gitu. Biasanya ditulis 3 mol gitu, disingkat mol. Itu untuk satuan SI nya. Terakhir ada, ini ada satuannya namanya radian, biasanya disingkat rad itu. Kemudian ini steradian, ini buat tambahan aja, jarang dimunculin tapi ini penting juga karena memang itu besaran tambahan. Waktu itu muncul di UTBK kalau nggak salah juga. Terus dimensinya, dimensi, simbol dimensi itu diambil dari simbol besarannya biasanya, tapi dalam huruf kapital, sebenarnya dalam huruf kapital ya. Nanti dituliskan dalam kurung siku, biasanya dalam kurung siku, tapi saya buat tulisan biasa ya tanpa kurung siku ya. Panjang L kapital, massa M kapital, waktu T kapital, arus ini bisa I kapital, bisa juga A kapital, jadi memang bisa 2. Suhu
Ini karena T udah dipakai, dia pakainya theta. Dia pakai simbol Yunani satu-satunya tuh. Tapi bisa juga kadang pakai K gitu. Bisa juga. Terus kandela. Kandela ini ada yang bilang ada satuan ada dimensinya, ada juga yang enggak. Kita buat aja Z. Terus satu lagi ini juga ada yang bilang katanya enggak ada dimensi, kita buat aja simbolnya N. Sebenarnya nanti bakal dimunculin. Nah, kalau yang ini memang enggak ada dimensinya. Memang enggak punya dimensi. Sarannya enggak punya dimensi itu kayak apa ya? Satuannya ini dia sebenarnya nggak ikut dalam perhitungan gitu. Kayak misalkan nanti kalian di gerak melingkar atau di SMP pernah gerak melingkar, ada kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu kecepatan linier dibagi jari-jari gitu kan, kalau kita rumusnya atau satu bentuk rumusnya. Kecepatan linier kan meter per second. Kecepatan jari-jari kan meter, berarti meter per second dibagi meter kan habis 1 per second gitu kan. Tapi ternyata omeganya itu satuannya rad per second, dia bisa muncul rad. Makanya radian itu seolah-olah dia bukan satuan gitu, jadi kayak nggak ada dimensinya, karena dia nggak masuk dalam perhitungan satuan gitu. Nah, dia nggak punya dimensi kayak gitu. Tapi yang lain ini bisa nanti secara hitungan dia bisa ada tereliminasi gitu, kan dia punya dimensinya. Itu aja mungkin. Ya, nanti ada banyak contoh soalnya kalau yang ini. Nah, ini karena besaran satuan dimensi ini itu semua dipakai, jadi ya bisa aja nanti bahasan contoh soalnya itu adalah konsep yang belum kalian pelajari gitu. Bisa aja nanti konsep yang di kelas 12, bisa yang di kelas 11 gitu-gitu. Atau di semester 2 kelas 1 ini bisa juga nanti munculin itu. Tapi kalau SMP udah pernah kenal, ya mungkin bisa tahu juga. Itu ya. Jadi selain dari ini itu masuknya ke besaran turunan gitu. Selain besaran pokok dan besaran turunan, nanti ada yang namanya besaran vektor dan besaran skalar. Kalau besaran vektor itu semua besaran selain besaran pokok. Berarti besaran turunan ya. Besaran vektor itu khusus besaran turunan yang punya nilai itu punya angka, bisa dinyatakan dalam angka, punya arah, jadi dia bisa berarah kanan kiri atas bawah segala macam, dan bisa mengikuti kaidah aturan vektor. Nah, aturan vektor kita bahas di bab selanjutnya nanti ya. Terus kalau besaran skalar, dia cuma punya nilai aja, dah. Cuma punya angka, penjumlahannya ya bebas, plus minus biasa. Itu aja. Tuh. Oke, kalau skalar itu nih, semua ini masuk skalar ya. Yang besaran pokok ini masuk skalar. Kalau yang tadi kan vektor besaran turunan, semua besaran turunan yang dia punya nilai arah dan bisa ikutin kaidah vektor, dia masuk vektor. Oke. Vektor bakal kita bahas di bab selanjutnya. Habis ini kita bahas soal-soal dulu. Oke, gitu aja mungkin. Sampai jumpa.